Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam chapel kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Dan sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan ibadah chapel kita. Dan untuk yang pertama kita bernyanyi dulu dengan lagu Tuhan pada waktu pagi. Lipat tangannya semua ya. Bapak yang makasih, kembali kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Inilah ucapan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Bapak, chapel kami ini kami serahkan kepadamu ya Bapak. Biarlah Tuhan yang menjamah hati anak-anak ini untuk mereka boleh bersungguh-sungguh mengikuti chapel ini. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Bentuklah hati mereka menjadi hati yang baik, menjadi hati yang taat. Dan biarlah chapel ini Tuhan untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam satu Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, untuk berikutnya kita memuji Tuhan dengan lagu pujian lagi, dengan lagu pujian hari ini ya Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Hari
berikutnya kita bernyanyi lagi Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Kita telah bernyanyi memuji Tuhan dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Widar, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang makasih, tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Tuhan, kami sudah menyanyikan beberapa lagu sebagai tanda syukur dan pujian kami kepadamu Tuhan. Dan terimalah itu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan selanjutnya ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di hati anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka memiliki hati yang taat kepada Tuhan dan mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Dan pembacaan firman ini kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Terpujilah Bapa, dalam satu Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo siapkan semuanya Alkitabnya. Ayo kita buka sama-sama di kitab Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. Judulnya adalah tentang membayar pajak kepada kaisar. Kita baca ya ayat yang ke-20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Nah, sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, dari peristiwa yang tertulis dalam Lukas 20 ayat 20 sampai 26 ini menceritakan tentang percakapan Yesus dan orang banyak. Nah, apa yang mereka percakapkan? Yang mereka perbincangkan itu adalah mengenai diperbolehkan atau tidak membayar pajak kepada kaisar. Nah, anak-anak pada zaman Yesus saat itu membayar pajak adalah suatu kewajiban atau suatu keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang atau warga negara. Setiap laki-laki dan perempuan wajib namanya membayar pajak, tapi ada persyaratannya. Umurnya itu mulai dari usia 12 tahun sampai 65 tahun. Nah, itu adalah salah satu peraturan yang ada pada zaman Yesus ya. Nah,
Apa maksudnya membayar pajak kepada pemerintah? Misalnya nih, kalau kalian membeli makanan di restoran, membeli baju, membeli apa lagi ya? Membeli sepatu, membeli tas. Nah, harganya itu sudah termasuk pajak barang ya, sudah termasuk pajak barang tersebut. Nah, di dalam cerita tadi yang kita baca, nah ada seorang bapak-bapak yang ingin tahu bagaimana pendapat Yesus tentang membayar pajak. Ia bertanya, tadi di bacaan kita ada dia bertanya, apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Lalu Tuhan menyuruh mereka menunjukkan sekeping uang dan melihat siapa yang ada di gambar itu. Lalu di gambar tersebut ternyata yang ada adalah gambar siapa? Gambar kaisar. Tadi di bacaan firman Tuhan sudah kita baca ya. Di sana yang ada gambarnya adalah gambar kaisar. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu mengajarkan orang-orang supaya memberikan kepada kaisar apa yang harus diberikan kepada kaisar, dan juga memberikan kepada Allah apa yang harus diberikan kepada Allah. Jadi anak-anak di cerita ini kita diajarkan supaya bisa menaati atau mau menaati peraturan yang ada di pemerintah. Tuhan Yesus saja menghormati yang namanya peraturan. Jadi kita juga harus seperti itu. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Ayo yuk kita menaati setiap peraturan, terutama juga peraturan yang ada di pemerintahan. Contohnya seperti apa ya? Peraturan yang ada di pemerintahan ya, yang dalam hidup sehari-hari saja deh, yang selalu kalian temui. Contohnya tuh di jalan raya. Kalau di jalan raya kita harus berhenti jika lampu lalu lintasnya berwarna merah. Kalau sudah hijau baru jalan. Nah, itu salah satu contoh menaati peraturan di pemerintah. Berikutnya apa lagi ya? Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, itu juga termasuk peraturan. Berikutnya tidak boleh menyeberang di mana saja, harus menaati peraturan yang ada juga di sana. Nah, selain menaati peraturan di pemerintah, masih ada banyak lagi peraturan-peraturan lain yang harus ditaati. Contohnya peraturan di rumah. Ada saatnya jamnya belajar harus pukul berapa, ada saatnya juga jam berapa harus main, ada saatnya juga harus tidur tepat waktu, makan tepat waktu. Nah, apabila kita menaati semuanya itu, berarti kita sudah menghormati peraturan tersebut. Nah, selain peraturan di rumah, peraturan sekolah juga ada, peraturan di gereja juga ada. Jadi setiap peraturan yang ada kita diajarkan ayo untuk menaatinya ya. Ayo belajar menjadi anak-anak yang taat pada peraturan. Sekali lagi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menaati peraturan. Ayo kita teladani siapa tadi? Tuhan Yesus yang mengajak orang-orang untuk menghormati setiap peraturan yang ada ya. Tidak hanya peraturan di rumah, tidak hanya di sekolah, dimanapun berada. Ayo anak-anak semua harus bisa menghormati peraturan tersebut dengan cara bagaimana? Yaitu menaatinya. Sekian saja firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak bisa melakukannya dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kalian mendengarkan firman itu bisa kalian terapkan di rumah. Kalian menjadi anak-anak yang taat. Tadi sudah dibilang Bu Idar, ada taat akan ada peraturan di rumah, ada di sekolah, ada di gereja, atau dimanapun kamu ada. Jadilah menjadi anak-anak yang taat. Nah, untuk menutup cepol kita hari ini, kita bernyanyi Ku Beri Kemuliaan. Ku angkat suaraku
kita telah selesai, dan untuk penutup maka mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami selalu bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih jika chapel kami ini telah selesai. Biarlah chapel yang telah kami lakukan ya Bapak berkenan di hadapan-Mu, nama-Mu senantiasa dipuji dan disembah, dan biarlah anak-anak ini Tuhan memiliki hati yang taat dan lebih lagi ke hari yang akan datang, dan mereka akan mulai aktivitas Tuhan untuk belajar. Biarlah Tuhan yang senantiasa menambahkan kecerdasan kepada anak-anak ini. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah apa yang mereka pelajari hari ini itu menjadi bekal di dalam kehidupan mereka, dan biarlah hati mereka senantiasa penuh dengan pujian dan hormat hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dalam satu Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.